semuanya, di video sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung mengenai apa itu IP address. Nah, sekarang kita akan mendalami lagi mengenai IP address. Jadi nanti kita akan membahas pengertian dasar, lalu subnetting, ada IP public dan IP private, lalu ada juga praktik switch dan router. Jadi IP address itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Namun di video kali ini kita akan membahas IP versi 4. Jadi untuk IP versi 4 itu memiliki 32 bit dan terdapat 4 oktet dengan bentuk x, 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 x. Dengan x-nya itu berbentuk angka. Angkanya itu bisa dari 0 sampai 255. Contohnya 192.168.1.1. Nah, untuk penulisan IP address itu sebenarnya menggunakan slash 24. Nah, apa sih maksudnya? Jadi slash 24 itu namanya prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari apa saja alamat yang bisa dipakai, kita akan belajar yang namanya subnetting. Dalam subnetting ini, nanti kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, misalnya di sini kita akan menggunakan alamat 192.168.1.1/24. Nah, untuk mencari total IP, kita menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Dari mana sih 32-nya itu? Jadi kalian masih ingat kan kalau IP versi 4 itu berjumlah 32 bit. Nah, dari situlah angka 32 berasal. Jadinya nanti 32 dikurangi slash-nya 24, nantinya berjumlah 8. Untuk 8-nya ini kita masukkan ke 2 pangkat. Jadinya 2 pangkat 8 sama dengan 256. Untuk 2 pangkat ini memang sudah dari sananya memakai rumus 2 pangkat ini. Nah, jadinya total IP-nya itu ada 256. Untuk subnet mask menggunakan rumus 256 kurangi 256. Dari mana sih 256-nya itu? Untuk 256 yang depan ini menggunakan total IP default. Jadi memang sudah dari rumusnya menggunakan 256. Nah, untuk yang belakang ini kita menggunakan total IP yang sudah dicari menggunakan rumus sesuai prefixnya. Jadi nanti hasilnya 0. Nah, 0-nya dimasukkan kemana? 0-nya dimasukkan ke bentuk ini, ditaruh di bagian paling belakang. Nah, untuk IP network itu merupakan IP awal, jadi IP awalnya itu selalu 0. Untuk IP networknya maka 0. Untuk IP broadcast itu 256 dikurangi 1. 256-nya itu total IP. Lalu total IP-nya itu dikurangi 1 karena alamatnya sudah dipakai 1. Maka hasilnya 255. Untuk IP range itu angka setelah IP network dan angka sebelum IP broadcast. Jadinya 1 sampai 254. Misalnya kita akan mengerjakan contoh soal dengan IP 192.168.5.1/26. Untuk total IP-nya 32 dikurangi prefix, jadinya 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Maka selanjutnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi total IP-nya itu ada 24. Untuk subnet mask 256 dikurangi total IP-nya 64, jadinya 256 kurangi 64 sama dengan 192. Dimasukkan saja, jadinya seperti ini, ditaruh di paling belakang. Untuk IP networknya itu 0, dan untuk IP broadcastnya itu total IP dikurangi 1, jadinya 63. Dan IP range-nya angka setelah IP network dan angka sebelum IP broadcast, jadinya 1 sampai 62.
Misalnya kita ada contoh soal lagi 10.10.10.50/27. Untuk total IP-nya itu 32 dikurangi 27 sama dengan 5, lalu 2/5 sama dengan 32, maka total IP-nya itu ada 32. Untuk subnet mask, 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya seperti ini. Untuk IP network 0, IP broadcast 32 dikurangi 1 jadinya 31. Untuk IP range 1 sampai 30. Nah, teman-teman bisa lihat untuk slice 27 itu bisanya cuma dari 0 sampai 31. Namun di soal terlihat IP-nya itu 50. Sedangkan 50 sendiri itu belum masuk ke IP network maupun IP broadcast, karena untuk slice 27 itu total IP-nya cuma ada 32. Nah, dari sini kita akan belajar yang namanya IP block. Jadi blok subnet itu adalah untuk lanjutannya. Misalnya di sini untuk lanjutan total IP-nya itu jadi 32 ditambah 32 sama dengan 64. Jadi untuk lanjutan total IP-nya itu 64. Nah, 64 dikurangi 1 untuk broadcastnya sama dengan 63. Jadi untuk IP range blok kedua itu angka setelah ini dan angka sebelum ini. Jadinya IP range untuk blok kedua itu 31 sampai 62. Nah, misalkan teman-teman pengen nyoba ubah IP-nya jadi 10.10.10.70/27. Nah, kita tinggal tambahin aja blok subnetnya. Jadi total IP-nya itu tadi kan 64, tinggal ditambahkan lagi sama 32, jadinya 96. Untuk broadcastnya dikurangi 1 sama dengan 95. Jadi IP range untuk blok selanjutnya itu angka setelah 62 dan angka sebelum 95. Jadi blok ketiga itu IP range-nya 63 sampai 94. Nah, teman-teman perlu diingat ya, kalau IP yang berbeda blok itu tidak bisa berkomunikasi. Misalkan dari IP yang ini tadi itu ada komputer A dengan IP 10. Jadi masuknya ke blok 1, dan ada komputer B dengan IP 33 yang mana masuknya ke blok 2. Jadi komputer A dan komputer B itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda blok. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya IP public dan juga IP private. Jadi IP public itu IP yang bisa diakses oleh siapapun dan di mana saja. Misalkan contohnya facebook.com dengan alamat IP 10.10.10.10 dan google.com dengan alamat 8.8.8.8. Nah, alamat tadi itu bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja, misalnya di kantor, rumah, sekolah, atau dimanapun. Untuk IP private itu tidak bisa diakses oleh tidak bisa diakses di sembarang tempat sesuai dengan namanya private. Misalkan contohnya 192.168.10.1. Nah, alamat ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Sekarang kita lanjut ke konsep switch dan router. Jadi switch itu berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya, di sini ada 3 PC yang terhubung dalam switch melalui kabel. Misalkan di sini prefiksnya 192.168.1.0/27. Maka untuk PC-PC ini itu memiliki alamat sebagai berikut. Ketika PC ini bisa berkomunikasi karena blok subnetnya itu masih dalam satu blok dan sudah terhubung melalui switch. Nah, untuk router itu
fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan dari topologi yang tadi, switch-nya dihubungkan ke router, lalu dari router dihubungkan ke PC4 dengan IP yang berbeda blok. Maka PC1, 2, 3 ini tetap bisa berkomunikasi ke PC4 dengan bantuan router. Sekarang kita akan mempraktikkan switch dan juga router menggunakan Cisco Packet Tracer. Misalnya di sini kita akan menggunakan PC. Kita klik yang end device, lalu klik yang PC. Misalnya di sini kita akan menggunakan dua PC. Lalu tambahkan switch di network device, yang switch. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Untuk menambahkan IP address, kita klik saja PC-nya, lalu klik desktop, IP configuration. Misalnya di sini IP-nya 10.10.10.10. Untuk subnetnya 255.255.255.224. PC yang satunya juga dikonfigurasikan IP-nya. Untuk subnet masknya masih sama. Berkomunikasi ataupun kita ping itu caranya klik salah satu PC-nya, bebas mau dari sini ataupun dari sini. Kita klik yang command prompt, ping alamat IP dari komputer yang ingin berkomunikasi. Misalnya tadi PC yang ini IP-nya itu 10.10.10.11. Nah, kalau tulisannya reply seperti ini itu berarti sudah berhasil. Misalkan gagal, kita akan contohkan, kita ganti IP-nya. Nah, kalau tidak berhasil nanti akan ada tulisan request timeout karena IP-nya itu salah. Kita ganti lagi. Lalu kita akan menambahkan topologi lagi. Misalkan ini di ruangan 1, lalu kita akan membuat lagi untuk ruangan 2. Di sini kita menggunakan 3 PC. Sama seperti tadi, kita hubungkan ke switch. Sambungkan dengan kabel. Teman-teman misalnya ingin ganti nama, kalian bisa klik seperti ini. Nah, tinggal ketikkan saja nama yang diinginkan. Atau mungkin teman-teman tampilan keyboardnya itu tidak ada FA seperti ini. Nah, cara memunculkannya itu klik option, lalu preference. Untuk bagian yang ini, always show port labels in logical workspace, itu di checklist ya teman-teman, biar tampilannya FA nya ini terlihat. Lalu misalkan di sini kita PC2 kita konfigurasikan juga IP-nya. Subnet masknya masih sama. PC yang ini dengan PC yang ini itu tidak akan bisa berkomunikasi karena tidak satu blok IP, teman-teman, tidak dalam satu blok subnet. Untuk ping, kalian untuk berkomunikasi ataupun mengirim pesan, kalian juga bisa menggunakan ini pesan, lalu klik komputer yang ingin
dikomunikasikan. Nah, ini akan gagal karena berada dalam blok subnet yang berbeda dan ini tidak terhubung dengan melalui kabel apapun. Nah, di sini kita tambahkan router di network device. Tambahkan di sini, lalu kita hubungkan dengan kabel. Di sini itu masih merah-merah. Cara agar tidak merah lagi itu klik routernya lalu klik config. Untuk port status ini kita on kan. Nah, bisa dilihat ini sudah hijau. Lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk FA00 itu berarti untuk yang ruangan 1. Kita masukkan IP-nya. Untuk subnetnya itu masih sama. Untuk FA01 berarti untuk ruang yang ruang 2. Ini masih merah, kita on kan port statusnya. Sudah hijau, kita masukkan IP-nya. Seperti ini teman-teman. Lalu untuk IP ini kita masukkan ke gateway dari masing-masing PC. Misalkan di sini FA00 tadi kan IP-nya 10.10.10.1, berarti itu jadi IP gateway dari masing-masing device-nya. Jadi kita masukkan saja di default gateway. Yang ini juga. Untuk FA01 tadi IP-nya itu 10.10.10.33. Jadi itu dijadikan sebagai gateway oleh PC yang ada di ruangan 2. Kita masukkan. Sudah selesai, kita ping menggunakan ini saja. Ini masih valid, nggak apa-apa, karena untuk awal-awal itu biasanya memang valid. Nah, tapi nanti kalau dicoba lagi akan berhasil. Nah, ini sudah bisa berkomunikasi dengan bantuan router. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.